Welcome to Mahir Trading Live. Hello trader forex, selamat datang kembali di channel Mahir Trading Live. Pada kesempatan ini, Mahir Trading Live dan tim akan membahas tentang time frame. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke saya. Coach, bagusnya trade di time frame berapa? Terus bagaimana cara mengaplikasikannya di MT4? Nah, jadi perlu diketahui bahwa time frame yang sering saya gunakan yaitu multi time frame, yaitu dari monthly, ya, weekly, daily, H4, H4, H1 dan M15. Nah, ini yang terendahnya ya. Nah, jadi masing-masing time frame itu dia memiliki pergerakan yang berbeda-beda ya. Kalau kita lihat di sini M15 ya, M15 ini mengandung 5 candle M5 ya. H1 mengandung 4 candle M15, H4 mengandung 4 candlestick 1 jam ya. H4 daily mengandung 6 candle H4 dan seterusnya sampai monthly 30 sekitar 21-20 candle ya dalam satu bulan ya. Ada juga di atasnya monthly yaitu candle 3 monthly, 6 monthly, bahkan sampai yearly ya. Jadi tergantung kebutuhan aja, kebutuhan kita apa. Nah, jadi ketika Anda memulainya, Anda harus dulu menentukan target profitnya. Anda mau target profit berapa gitu ya. 10, 20, 30 pip, 50 pip, 100 pip, 200 pip, sampai 500 pip, terserah. Anda mau trading di time frame berapa, di target taking profitnya berapa gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentukan arah market. Ya. Seandainya Anda memiliki target, saya targetnya sekitar 50 pip deh, atau 30 sampai 50 pip, ya udah. Kita tentukan dulu target arah marketnya, maksudnya ya. Arah marketnya mau kemana. Nah, mendeteksi arah market yang paling simpel adalah menggunakan simple exponential moving average ya. Ini ya. Ini EMA 20. Ini paling simple sekali. Nah, ini kalau kita lihat di monthly, current price di bawah, EMA-nya di atas, berarti downtrend. Ini juga sama, downtrend. Ini juga ya. Ini juga downtrend ya. Untuk H4 juga sudah terpotong di sini, downtrend. Ya. Terus untuk H1 downtrend ya. M15 downtrend. Nah, berarti untuk mendeteksi yang kalau seandainya kita mengambil target 30 sampai 50, kita cukup melihat weekly chart-nya aja. Jadi weekly chart masih downtrend seperti gitu ya. Oke. Jadi kita harus mendeteksi arah market itu di dua time frame ini ya. Di time frame weekly sama di time frame daily. Ini arahnya. Yang terkuat makin besar time frame-nya makin akurat. Itu rumusnya ya. Nah, kalau misalnya close candle-nya seperti gini di time frame weekly chart, berarti ada kemungkinan untuk minggu depan itu down. Ya, ini engulfing kandungannya. Nah, ini kalau walaupun candle daily-nya kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 candle di sini. Startnya dari sini ya sampai sini. Nah, ini menggambarkan ini. Di weekly ini. Ya. Jadi, potensinya drop. Oke. Ketika drop begitu, kita lihat di time frame yang H4. Kita lihat di time frame H4. Exponential moving average-nya. Ini saya hapus dulu ya. EMA 20-nya sudah memotong ya, memotong berarti downtrend. Ya. Di H1-nya kita lihat di atas jauh ya. Jadi makin jauh jarak moving average dengan current price, itu potensinya makin kuat drop ya untuk
semua pair ya. Nah, kalau misalnya target Anda sekitar 30 sampai 50 pip, berarti Anda harus OP di time frame H4. Ya, time frame H4 ya. Nah, ini pergerakan euro seminggu, memang dia nggak begitu besar ya minggu ini, cuma 100 pips ya selama satu minggu ini. Ini kan satu periode ini kan ada 6 kali 5 ya, 30 candlestick ya untuk time frame H4 ya. Berarti memang bentuk dari H1-nya begini modelnya nih. Jadi nggak jauh ya. Gerakannya juga cuma 100 pip ya. Apalagi kalau di euro. Kalau mau yang lebih besar berarti mainnya di GBP AUD, GBP NZD ya, Euro AUD, Euro New Zealand ya, itu yang besar ya Pak ya. Kalau euro dolar ya, atau Aussie dolar, New Zealand dollar itu nggak begitu kuat ini ya jumlahnya. Nah, jadi selanjutnya setelah kita tentukan arah market berarti downtrend, berarti kita boleh lebih menguntungkan kita OP dengan menggunakan sell ya. Ambil OP position sell yang sifatnya adalah sell on rally ya. Nah, kalau kita lihat di time frame M15 ya, M15, kalau kita mau entry M15, cari area supply ya, area supply-nya di sini nih. Ya. Nah, di sini Anda tempatkan sell limit ya. Nah, ketika muncul di M1 ya, muncul di M1 kondisinya ini sudah hampir dia membreak low-nya ini ya, menandakan bahwa potensi price akan downtrend ya, karena candle yang terkuat untuk H1 tuh di sini nih, ini candlenya. Nah, gambarannya kalau misalnya di H4 ini ya, dia sudah menyentuh area supply kemudian dia drop. EMA-nya sudah mendukung juga untuk down ya. Ininya juga M15 down. Berarti Anda dengan target 30 sampai 50 pip sebaiknya Anda OP di time frame H4. OP-nya kapan? Yang bagus itu OP-nya ketika close candle ya, close candle dari candle yang besar ini, ketika pindah candle Anda cari koreksinya minimal 30%, di situ Anda OP. Ya. Seandainya langsung turun, ya setelah membreak low-nya ini. Ya, membreak low ini berarti ini juga terbreak ya. Apalagi ini terbreak berarti. Nah, begitu ya. Cara simple menggunakan trading berdasarkan time frame. Jadi yang pertama saya ulangi, tentukan dulu arah marketnya mau kemana. Minimal di time frame weekly, daily-nya juga sudah menentukan arahnya juga ya. Kemudian OP-nya di time frame H4 ya. 30 sampai 50 atau setengah dari range pergerakan mingguan ya dari euro untuk minggu ini ya. Jadi sudah jelas semua ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan analisa ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Silakan dicoba dan dipraktekkan ya ketika market open besok, dan jangan lupa gunakan stop loss dan lot sesuai money management. Oke, sekian dulu dari saya Coach Yudi TW, semoga bermanfaat. Wassalam. Thanks for watching.